I got problems on problems on problems on problems on problems on problems. I solve them. I run through the money, the pressure be calling. Left on my blessings, I feel like I'm falling. The birdie is back. Tell me I'm garbage. I'm going through something. That's why I ain't calling. Phone and progression is. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita langsung aja masuk ke modul 1, yaitu peramalan kebutuhan. Nah, di sini saya akan menjelaskan secara singkat teori dari peramalan ya. Oke. Peramalan adalah proses untuk memperkirakan berapa kebutuhan di masa yang akan datang, yang meliputi kebutuhan dalam ukuran kuantitas, kualitas, waktu, dan lokasi yang dibutuhkan dalam rangka memenuhi permintaan barang ataupun jasa. Nah, dalam praktikum ini kita akan melakukan peramalan tentang demand atau permintaan. Jadi kita mencoba untuk meramalkan demand dari perusahaan kita. Oke, sekarang tujuan peramalan yaitu meminimumkan pengaruh ketidakpastian pada perusahaan. Yang kedua, mendapatkan hasil peramalan yang bisa meminimumkan kesalahan meramal. Mendapatkan peramalan yang kedua, mendapatkan peramalan yang bisa meminimumkan kesalahan meramal. Oke, jadi maksudnya di sini yang kedua itu kita nanti di setiap metode peramalan kita akan menghitung errornya atau kesalahannya. Nah, nanti mana yang metode dengan error terkecil itulah yang akan kita gunakan gitu. Nah, terus dalam hubungannya dengan horizon waktu, peramalan diklasifikasikan menjadi 3 kelompok. Yang pertama ada peramalan jangka panjang, itu 3 tahun data yang dibutuhkannya. Minimal lebih besar lebih bagus. Jadi untuk peramalan itu sebenarnya lebih banyak data terdahulu yang kita gunakan itu lebih baik. Peramalan ini digunakan untuk perencanaan produk dan perencanaan sumber daya. Yang kedua ada peramalan jangka pendek, itu data yang digunakan itu 1-3 tahun. Peramalan ini biasanya digunakan untuk menentukan aliran kas, perencanaan produksi, dan penentuan anggaran. Terus peramalan jangka pendek di bawah 1 tahun. Peramalan ini biasanya digunakan untuk mengambil keputusan dalam hal perlu tidaknya lembur, penjadwalan kerja, dan lainnya. Oke, selanjutnya ukuran peramalan. Ukuran akurasi hasil peramalan merupakan ukuran kesalahan atau error peramalan, yaitu merupakan ukuran tentang tingkat perbedaan antara hasil peramalan dengan permintaan yang sebenarnya terjadi. Ada 4 ukuran peramalan, yaitu rata-rata deviasi mutlak atau mean absolute deviation (MAD), terus rata-rata kuadran kesalahan atau mean square error atau MSE, terus rata-rata kesalahan peramalan mean forecast error, rata-rata persentase kesalahan absolute atau mean absolute percentage error atau MAPE. Nah, dari keempat ukuran kesalahan ini yang nanti akan kita lihat di dalam metode peramalan yang akan dipilih adalah mean square error atau MSE. Jadi nanti MSE yang paling mendekati 0 itulah yang akan digunakan menjadi metode yang paling baik. Itulah yang akan kita gunakan nanti datanya atau hasil peramalan dengan metode yang MSE-nya terkecil atau yang paling mendekati 0. Lanjut, nah ini jenis-jenis metode peramalan. Metode peramalan itu dibagi 2, ada model kuantitatif dan model kualitatif. Nah, yang kita gunakan pastinya kuantitatif.
Nah, kuantitatif itu dibagi menjadi dua. Yang pertama time series, yang kedua causa. Yang kita gunakan adalah time series. Oke, time series dibagi menjadi dua. Ada regresi, ada smoothing. Nah, regresi itu tidak dibagi lagi, smoothing dibagi lagi, smoothing, average, dan exponential smoothing. Jadi yang kita gunakan nanti adalah regresi. Yang pertama adalah moving average. Nah, moving average sendiri itu dibagi menjadi dua, double moving dan single moving. Tapi yang kita gunakan adalah double moving average. Nah, terus ada metode regresi yang kita gunakan, yaitu regresi linear. Nah, smoothing itu ada smoothing dengan satu parameter, itu dari Brown. Yang kedua adalah smoothing dengan menggunakan dua parameter, itu dari Holt. Dia ada dua, Brown dan Moore. Jadi yang kita gunakan adalah 4 metode. Yang pertama DMA, double moving average. Yang kedua Brown. Yang ketiga Holt. Yang keempat adalah regresi linear. Oke, kita langsung saja. Yang pertama ada double moving average. Jadi nanti saya akan memberikan demand kepada kalian, demand masa lalu sebanyak 3 tahun atau 36 periode, 36 bulan. Nah, demand itu nanti dimasukkan sini. Cuman demand itu bukan data mentah ya. Maksudnya demand-nya itu data mentah, nanti demand-nya dikalikan dengan NPM kalian biar nggak sama. Nah, demand itu sini demand. Nah, terus kalian nanti bikin tabel seperti ini dulu. Sebanyak ini data ya, data awal. Yang di atas adalah data awal 1 sampai 36. Nah, yang di bawahnya itu adalah hasil ramalannya 37 sampai 48, itu adalah hasil ramalannya. Nah, ini hasil ramalannya 1444 sampai 1454. Ini untuk periode 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan 12. Jadi kita meramalkan untuk 1 tahun ke depan. Oke, lanjut ke ini metode DMA, double moving average. Dikatakan double moving karena di sini dia dirata-ratakan sebanyak 2 kali. Kalau single moving ya cuma sampai X action T dot aja. Kalau double moving ya S double action T sampai situ. Jadi dia kita tentuin N-nya sama dengan 3. Jadi untuk mencari S action T di periode 3, di periode pertamanya, itu demand dari periode 1, 2, dan 3 itu dirata-ratain sehingga mendapatkanlah hasil untuk S action T di periode 3. Begitu juga untuk yang keempat. X action T yang keempat didapat dari periode 2, 3, 4 dari si demand. Dijumlahin terus dirata-ratain. Nah, yang kelima juga begitu. Didapat dari 3, 4, 5 demand. Dijumlahin terus dirata-ratain. Sampai seterusnya. Kalau menggunakan Excel gampang ya. Kalian tinggal masukin rumus 1 terus langsung ditarik. Begitu juga dengan X action S double action T. Itu sama caranya. Jadi dari 3 ini dirata-ratain sehingga hasilnya ini. Nah, ini moving M sama dengan 3. Ya, terus ini ada AT. AT itu rumusnya. Penjelasannya. 1, 2, 3 rata-ratain hasilnya ini. Nah, ini AT. AT itu adalah 2 dikali S aksen T dalam kurung dikurangin S double aksen T. Terus ada DT, X aksen T dikurangin S double aksen T. Terus ada
ini hasil peramalan di 6 ya. Nah, ini kenapa turun? Karena di sini BT-nya min 1. RU run up untuk peramalan di periode 6, run up dari AT min 1, AT di periode sebelumnya ya, AT minus 1 itu. Nah, terus ditambah BT min 1 atau BT di periode sebelumnya dikalikan M. M kenapa 1? Karena kalau M-nya kalau untuk 1 sampai 36 itu 1 semua. Nah, kalau di 37 sampai 48 itu baru dia dimulai dari 1, 2, 3, 4, 5. Karena gini. Kenapa seperti itu? Karena biar dia nilainya bertambah. Jadi gini, ketika kita punya perusahaan dan kalau kita ingin mengembangkan perusahaan tersebut, tentu kita harus mempunyai penjualan yang terus meningkat. Nah, kalau misalnya penjualan kita tidak meningkat atau bahkan menurun, itu pasti ada masalah kan. Nah, lama-lama kalau penjualan kita menurun, pasti perusahaan kita akan bangkrut. Jadi di sini mungkin yang di sini, jadi di sini makanya dibikin bertingkat, tapi bukan kita yang nentuin ini meningkat terus ya. Emang dari saatnya ini 1, 2, 3, 4 ini emang seperti ini. Jadi hasilnya terus bertambah. Ini 1444, ini 1445, 1446. Karena dia dikalikan dengan M. Gitu. Nah, ini untuk rumus peramalan di periode 37 dan seterusnya. Round up AT36. Ini AT yang di sini ditambah BT36 dikali M. M periode tersebut 1. Kalau M-1 baru M periode sebelumnya. Jadi ini M aja, M di periode 37. Itu 1. Nah, sampai sini udah selesai belum? Nanti kalian akan membuat menghitung. Jadi setiap metode itu akan menghitung errornya. Jadi di sini nanti ada tambahan tabel lagi. Jadi di sini hitung errornya. Nanti karena rumus perhitungan error itu sama aja, jadi nanti aja saya jelasin di terakhir ya. Nah, sekarang kita masuk ke double exponential smoothing satu parameter dari Brown. Nah, maksud dari satu parameter itu adalah di sini ada yang namanya alpha. Kita nanti mencari alfanya itu satu persatu. Misalnya gini, kita sudah bikin tabel semua, terus kita sudah masukin rumus-rumusnya semua, kita sudah hitung dengan menggunakan alfa misalnya 0,1. Nanti kita juga di sini, di sebelahnya membuat tabel untuk mencari error, sehingga akhirnya mendapat menghitung MSE. Nah, kita akan memulai menghitung alfanya. Jadi kita ibaratnya coba-coba mencari alfa, sehingga mendapatkan nilai MSE yang paling kecil. Jadi kita nanti membuat alfanya itu 2 angka di belakang koma. Yang pertama kita cari dulu 0,1 sampai 0,9. Mana yang paling kecil MSE-nya. Nah, dan didapatlah 0,6. 0,6 hasil MSE-nya adalah 67,76. Yang lainnya gara-gara D. Nah, terus ini kan baru 1 angka di belakang koma. Kan saya mintanya 2 angka di belakang koma. Berarti kita lanjut lagi dari 0,61 sampai 0,69. Jadi 1 sampai 9 lagi kita cari. Tapi 0,6
Nah, sehingga didapatlah 0,64 MSE-nya. Gitu. Ya, itu untuk mencari alfa, untuk menentukan alfa. Nah, sekarang kita masuk ke rumus. Ini ada demand, di sini ada X aksen T, S double aksen T, A, B, M, dan peramalannya atau F, T plus M. Oke, lanjut. Nah, ini rumusnya. Untuk mencari S aksen T, A dikali D dalam kurung ditambah 1 min A dalam kurung kali S aksen T minus 1. Atau X aksen T di periode sebelumnya. Di sini. Tuh, ini A kali D. D-nya adalah demand. A-nya itu adalah alfa. Ya, terus lanjut. Nah, X double aksen T itu A dikali X aksen T ditambah 1 minus alfa dikalikan S double aksen T minus 1 atau S double aksen T di periode sebelumnya. Oke, selanjutnya 2 kali S aksen T terus X aksen dikurang S double aksen T. Nah, ini untuk mencari B alfa dibagi 1 minus A dikali S aksen T dikurangin S double aksen T. Nah, ini untuk peramalannya run up A. Ini A-nya beda ya. Bukan A alfa. A minus 1. Ini A minus 1 di periode kedua. Ditambah B minus 1 dikali M. Untuk yang peramalan 1 sampai 36. Nah, untuk yang 37, ini rumusnya 37 sampai 48, run up, A 36 ditambah B 36 dikali M. Nah, setelah kita masukin rumusnya, angkanya semua, baru kita coba satu-satu mencari alfanya. Mana yang paling terkecil. Oke, sekarang kita menuju metode Holt. Holt itu double exponential smoothing 2 parameter dari Holt. Holt itu nama yang bikinnya, yang minta ini. Oke. Nah, kalau tadi di Brown itu cuman menggunakan 1 parameter yaitu alpha. Nah, kalau di Holt kita menggunakan 2. Jadi ada alpha, ada gamma. Caranya sih sama aja. Ujung-ujungnya kita mencari MSE terkecil. Nah, cuman di sini ada alfa dan gamma. Jadi alfa 0,1. Ini alfa ke gammanya 0,1. Alfa 0,1 sampai 9. Ini 0,2 hasilnya berapa? Sampai gammanya 0,9 juga. Jadi nanti seperti ini. Nah, ini. Nih, alfa 0,1 sampai 9, 0,1 sampai 0,9 si gammanya. Ya. Nah, nanti ini baru 1 angka di belakang koma. Saya juga minta 2 angka di belakang koma. Misalnya gini. Ini udah dapet nih. Hasilnya adalah alfanya 0,9 dan gammanya 0,1. Ini alfanya 0,9, gammanya 0,1. Berarti dapatnya ini 51 8,62. Nah, ini kita kecilin lagi jadi 0,91 sampai 0,99. Si gammanya juga dari
Kan gambarnya tadi 0,1, berarti kita 2 angka belakang koma dari 0,11 sampai 0,19. Nah, sehingga didapatlah alfanya 0,99, gamanya 0,11. Dengan nilai MSE 469,66. Ini. Jadi nanti dicoba aja diganti satu-satu di sini. Misalnya angkanya 1, tuh kan dia berubah di sini 9 gitu aja. Kalau udah udah ngeling kan pasti gampang dicatat sini. Gitu ya. 1 sampai 36 ini hasilnya. Nah, ini tabel untuk perhitungan errornya. Ini adalah perhitungan errornya. ME, MAE, SSE, MSE, SDE, MPE, MAPE. Pusing. Saya sebenarnya tinggal masukin rumus aja. Nah, ini ada diagram yang nanti harus kalian bikin. Ada diagram scatter demand dan plot data hasil peramalan metode TS. Double exponential smoothing 2 parameter dari Hall. Gitu. Oke, lanjut ke sini dulu. Nah, sekarang kita masukin rumusnya. Demand seperti biasa udah. Nah, ini rumusnya untuk yang S aksen T, yaitu dalam kurung alpha dikalikan D. Alpha dikalikan demand tambah 1 minus alpha dikali ST min 1 ditambah BT min 1. Oke. Terus BT-nya, ini BT periode pertama dihitung. Kalau BT periode S aksen T periode pertama itu langsung aja. D plus 1 demand di periode 2 dikurangin demand. Ini selisihnya adalah 31. Oke, lanjut. Itu untuk yang pertama aja. Nah, yang untuk yang kedua, BT untuk yang kedua itu Y dikalikan ST minus S aksen T min 1 ditambah 1 dikurangin gamma dalam kurung dikalikan BT minus 1. Nah, di sini ada yang baru ya. Jadi di sini mencari M-nya atau menentukan peramalannya itu di periode 8. Ini banyak yang kosong. Kenapa seperti ini? Coba kalian perhatiin demand-nya. Ini 1400, 1431, 1478, 1484, 1478, 1418, 1376, 1353, terus 1520. Ada yang bisa menyimpulkan kenapa dimulai dari sini berdasarkan demand? Kenapa nggak dari sini? Misalnya ini berapa kali moving? Misalnya ya. Oke, coba kalian perhatiin. Di sini dimulai dari periode 4 itu dia menurun dari 1484, 1478, 1418, 1376, 1353 dan tiba-tiba saya dari sini aja lah ya. Nah, nih. Di situ saya nggak nyantumin yang periode. Nah,
Oke, kelihatan mudah-mudahan. Ini 2250, 2269, 2316, 2322, 2316 turun nih. 2256, 2225, 2190 dan tiba-tiba dia naik. Nah, di periode 2190 di periode 8 ini adalah namanya itu eye point. Jadi di mana yang jelasin. Jadi dia merupakan titik terendah awal ketika dia turun terus, trennya turun terus. Nah, mentok di periode 8 itu di 2190 itu dia langsung naik 2216. Jadi yang tadinya turun tuh dari 2316, 2256, dari 2322 dari periode 4 itu 2322, 2316, 2256 turun sampai 2190 dan mentok di situ dia langsung naik lagi. Biarpun naiknya sedikit itu nggak masalah. Nah, jadi peramalannya dimulai dari eye point-nya, dari titik terendah yang pas dia turun. Kalau ini kan dia nggak turun nih. 2250, 2269 ini kan malah naik. Kecuali kalau di sini dari 2250, 2240, 2230 langsung naik 2260. Nah, di situ. Jadi ketika di saat dia turun terus dia naik, yang di awal jadi turun, di awal periode ada turun terus naik. Nah, itu namanya high point di titik terendahnya. Jadi peramalannya dimulai dari situ di forecastingnya yang ini. Oke, jelas ya. Nah, rumusnya adalah run up X aksen T minus 1 atau X aksen T di periode sebelumnya ditambah BT minus 1 dikali M. Nah, untuk yang periode 37, run up S aksen T36 ditambah BT36 dikali M. Seperti itu. Lalu dicoba satu-satu sih alfanya. Kalau udah masuk semua rumus. Nah, yang terakhir ada metode regresi linear, metode keempat. Nah, di sini langkah awalnya adalah kalian harus menghitung sampai ke DT dulu. Jadi kalian nanti bikin tabel seperti ini, seperti biasa. Nah, yang kalian hitung adalah sampai ke DT terlebih dahulu. Ini DT sampai ini. Nah, terus ditotalin. Baik itu periodenya, demand-nya, T kuadratnya, terus di sini DT-nya itu ditotalin, dijumlahin. Nah, nanti baru kita bisa menghitung ke sini. Tapi sebelum itu kita ngitung ini dulu. Setelah dijumlahin, baru kita menghitung A dan B-nya. Tapi terlebih dahulu menghitung B. Gitu. Kalau ini gampang ya. Demand mah tinggal masukin T kuadrat. T itu adalah periode. Tinggal dikuadratin. 1 kuadrat 1, 2 kuadrat 4, 3 kuadrat 9, 4 kali 4 16, 5 kali 5 25, 6 kali 6 36. Sampai ke 36 kali 36 sama dengan 1296. Oke, baru dijumlahin semua. Nah, baru kita menghitung si B.
Rumusnya adalah 36 dikalikan jumlah DT, 36 kalikan jumlah DT ini, terus dikurangi, dalam kurung ya, 36 dikalikan jumlah DT, dikurangin jumlah T, dikurangin jumlah D, jumlah demand. Dibagi 36 dikalikan jumlah T kuadrat, dikurangi jumlah T dikuadratkan. Jangan salah ya. Terus yang A-nya itu jumlah D dikurangin B. B kan udah dapat. Jumlah D dikurangin B dikalikan jumlah T dibagi 36. Dikalikan jumlah periodenya. Nah, baru kita bisa mencari kolom yang di sebelah sini. F sama dengan A tambah B dikali T. A tambah B, A ditambah B kali T. Terus forecast, ini tinggal di run up aja ini. Ini forecastnya, ini run up-nya. Jadi, kalau mau langsung sih bisa aja. Oke, seperti itu. Ya udah, ini untuk perhitungan metodenya dan mencari ramalannya. Sekarang kita mencari perhitungan errornya. Ini tadi udah sampai sini. Ini untuk metode DMA. Nah, untuk errornya sebelah sini kita tinggal mengikuti aja. Peramalan tadi dimulai di periode 6. Nah, untuk errornya juga kita mulai di periode 6. Untuk ET itu rumusnya adalah D dikurangin forecast. Jadi kita mencari selisih antara demand dan forecast atau hasil peramalannya. Terus ini ET absolute. Jadi misalnya hasilnya minus, berarti dia di plusin. Hasilnya nggak negatif. Terus di sini ada ET kuadrat. Bentar, posisi saya nggak enak kursinya. ET kuadrat ya tinggal dikuadrat aja. Ini dari sini. Terus ada PE persen. ET dibagi demand. ET yang ini dibagi demand dikalikan 100%. Di situ ada P absolute. Tinggal dibulatin atau dipositifin. Oke, selanjutnya kalau udah dapet nih, itu ditotalin semuanya nih di sini. Ini ditotalin ET berapa, ET absolute berapa, ET kuadrat berapa, PE persen berapa, P absolute berapa. Nah, setelah itu baru kita mencari atau menghitung errornya yang tadi ME, MAE, SSE, MSE, SDE, MPE, dan MAP. Nah, ini N harus kalian harus paham ini N itu apa. Nah, misalkan ini periodenya dari 1 sampai 36. Sementara peramalan yang kita cari atau kita hitung di periode 1 sampai 36 itu dimulai dari periode 6. Jadi N yang tadinya 36 karena di sini kita mulainya dari periode 6, berarti nggak ada 5 kan? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti dari 36 dikurangin dengan 5. Sehingga N-nya adalah 31. Gitu ya. Jangan kalian bikin N-nya 36, sementara di sini dimulai dari periode 6. Ingat ya, N ini sangat berpengaruh dan tiap metode bisa beda-beda. Kayak di sini hold itu dimulai dari periode 7, berarti N-nya adalah 29. Nah, di Brown itu dimulainya dari di periode 3. Berarti
N di sini adalah 3, 4. Nah, di sini forecastingnya itu dimulai dari periode 5. Berarti N-nya adalah 3, 1. Regresi linear. Nah, regresi linear full. Dimulai dari periode 1. Berarti N-nya adalah 3, 6. Gitu. Teman-teman ya. Mudah-mudahan mengerti. Nah, ini perhitungan errornya. Gak perlu saya baca satu-satu lah. Nanti kalian lihat aja sendiri. Oke. Nah, setelah ini kalian bikin diagram scatter demand dan plot data hasil peramalan metode DMA. Plot datanya. Nah, terakhir, ini kan tiap metode harus ada ini diagram scatter, diagram demand-nya sama ini plot datanya. Nah, terakhir kalian rekap. Ada tabel rekapitulasi hasil forecasting. Jadi kalian rekap. Ini error ME, MAE, SEE, MSN. Nah, terus di sini metodenya DMA Brown Hole Regression Linear. Nanti kan kita bisa lihat jelas nih di sini. Saya yang meriksa misalnya bisa dilihat jelas kan. MSE-nya berapa, mana yang paling baik. Nah, di sini MSE yang paling kecil atau mendekati 0 adalah dari Brown. Itu MSE-nya adalah 0. Berarti secara perhitungannya metode yang terbaik adalah metode Brown karena errornya itu adalah 0. Oke. Sekian untuk penjelasan mengenai modul 1. Mudah-mudahan kalian dapat memahaminya. Kalau nggak bisa dipahami ya diulang-ulang aja. Mudah-mudahan bisa. Nah, kalau ada pertanyaan, silakan kalian bertanya melalui grup WA kita yang udah kalian bikin. Mungkin kalau saya susah untuk menjelaskannya, nanti saya bikinkan videonya lagi. Oke, sekian videonya. Sekian penjelasan materinya untuk modul 1. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I live inside my own world of make-believe.